Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Acara Ngulik Alkitab ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar mendalami Alkitab serta melihat relevansinya bagi kita sehari-hari. Dengan senang hati, kami mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Sahabat telah hadir di studio bersama dengan kita narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira dari GKI Gunung Sahari. Salam jumpa Pak Pendeta Suta. Salam jumpa kembali Pendeta Santi dan juga sahabat YKB dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesediaan Pak Pendeta Suta boleh hadir bersama dengan kami di program Ngulik Alkitab. Sahabat, kita hendak mengulik bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 2 ayat 1-12 dalam tema manakah yang lebih mudah? Dalam tema manakah yang lebih mudah dari Injil Markus pasal 2 ayat 1-12. Dan sebelum bersama-sama kita mengulik, kita mau berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bapak Pendeta Suta. Mari silakan Pak Pendeta. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami menghampiri hadirat-Mu dalam rasa syukur oleh karena Engkau perkenankan kami berkumpul di sekitar firman-Mu, mendalami apa yang menjadi kehendak-Mu, yang kami yakin dan percaya di dalamnya tersedia begitu banyak berkat bagi kehidupan kami semua. Bapa, siapakah kami manusia yang penuh kelemahan yang sanggup mendalami apa yang menjadi kehendak Tuhan? Oleh karena itu, naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan memahami kehendak-Mu jauh lebih dalam daripada kemampuan kami untuk menggalinya. Dan kami semua, para pendengar, dimampukan untuk mencerna sabda Tuhan jauh daripada kemampuan kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membaca Injil Markus 2 ayat 1-12 dan silahkan para sahabat boleh ikut membaca dari Alkitab yang sudah disiapkan dari rumah masing-masing. Injil Markus pasal 2 ayat 1-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Demikian teks yang menjadi dasar ulikan kita pada episode kali ini, Injil Markus 2 ayat 1-12. Saya langsung kepada Pak Pendeta Suta. Pak Pendeta, di ayat yang pertama di pasal 2 ini,
Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Kira-kira apa yang membuat banyak orang ini berkerumun menemui Yesus? Kalau kita lihat di ujung pasal sebelumnya, pasal 1 sekitar ayat 44 sampai 45, Yesus sempat mengatakan jangan bilang-bilang seperti itu ya. Betul. Pak Pendeta. Lalu kemudian begitu mereka mengetahui bahwa ada Yesus di rumah itu di Kapernaum, lalu kemudian mereka berkerumun. Kira-kira apa yang membuat mereka rasanya ingin selalu kemana Yesus mereka mau datang begitu? Ya, jadi ada beberapa sebab ya. Pertama-tama oleh karena Yesus mengajar tidak seperti rabi-rabi yang lain. Ya, jadi waktu itu rabi yang mengajar berkeliling bersama dengan murid-muridnya adalah sebuah fenomena umum. Ya, jadi ada rabi lalu memanggil murid-muridnya, dia pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ibadat ke tempat ibadat yang lain, itu adalah satu fenomena umum dalam kehidupan umat Allah. Nah, tetapi rabi keliling yang satu ini berbeda. Oleh karena ia bukan hanya sekedar mengajar, tetapi ia mengajar dengan kuasa. Ya. Oleh karena itu kita menemukan mujizat-mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik ketika ia mengajar di sinagoga, di tempat ibadah, ataupun ketika ia mengajar di tempat-tempat yang lain. Jadi ini sebab pertama mengapa orang berkerumun, oleh karena mereka menemukan sosok rabi yang mengajar dengan kuasa. Yang kedua, Kapernaum itu adalah sebuah kota industri, ya, industri perikanan, ya. Lalu kemudian Kapernaum itu juga adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Roma di Palestina. Dan kita menemukan juga data bahwa Matius pemungut cukai, ia berkantor di Kapernaum, ya. Dan hasil penggalian arkeologi menunjukkan bahwa ada banyak jejak-jejak sejarah yang menunjukkan ia merupakan sebuah kota yang penting. Ya. Jadi kalau sebuah kota, dia itu kota industri, sebuah kota yang ramai, dikunjungi banyak orang, tentu informasi dari satu tempat ke tempat yang lain akan jauh lebih cepat. Ya, sebab orang punya relasi ya, walaupun di sana waktu itu belum ada handphone ya, tetapi media sosial. Ya, tetapi karena ada jaringan perdagangan, ya, jaringan industri, bisnis. Ini yang membuat berita itu akan cepat beredar. Dan kelihatannya Yesus menjadikan Kapernaum menjadi semacam basis, ya. Dia ada mengajar di kota ini, lalu pergi ke kota-kota yang lain di sekitar Galilea, lalu balik lagi ke tempat ini. Nah, sehingga ketika mereka memperkirakan Yesus akan datang, begitu datang orang langsung datang. Ya. Jadi ini adalah pertama-tama satu fenomena sebuah kota industri ya, sama seperti Jakarta ya. Ke Jakarta kalau ada pengkhotbah terkenal ya, penuh mujizat, sekejap penuh sesak ya. Dari gerejanya Ibu Santi akan datang, dari gerejanya saya juga akan datang ya. Tidak peduli, udah diingatkan berulang-ulang ya pengen datang juga, begitu kan? Ini adalah satu fenomena kota industri metropolitan lah, walaupun tidak terlalu besar Kapernaum, tetapi dia pusat pemerintahan Roma untuk daerah Palestina. Ini cukup strategis. Ya. Jadi pertama karena mereka melihat Yesus ini sosok rabi yang sangat istimewa berarti. Betul. Sangat istimewa karena ia mengajar dengan penuh kuasa. Betul. Tersiarlah kabar dan ada mereka juga yang melihat sendiri bagaimana Yesus dengan penuh kuasa melakukan berbagai macam mujizat. Betul. Dan kedua, karena Kapernaum ini lokasi yang sangat strategis. Betul. Jadi mudah ya, satu informasi yang penting begitu ya, dan menarik perhatian mereka segera bisa tersebar satu dengan yang lain.
sehingga betapapun Yesus berupaya untuk supaya kehadirannya tidak banyak diketahui orang, namun ternyata tetap saja bisa diketahui banyak orang. Kalau zaman sekarang ya, Bu Santi, ya, sosok seperti Yesus ini sosok yang punya nilai ekonomis, sesuatu yang bisa dibisniskan. Atau sosok Yesus itu adalah sosok yang punya aura politis. Ya, sebut dia punya pengikut, ya, selalu pengikut, ya. Punya masa itu akan punya dampak politis, punya masa itu juga bisa dampak bisnis. Jadi sosok Yesus bagi seorang pembisnis, wah ini potensi, ya. Bagi seorang politikus ini adalah sesuatu yang bisa digarap. Nah, tetapi bagi seorang yang menjaga stabilitas, ini masih dicurigai. Ya, jadi ini daya tariknya luar biasa. Ya. Jadi boleh dikatakan yang datang itu berbagai macam motif, Pak Pendeta, ya? Betul, ya. Berbagai macam motif. Jadi ada yang memang menginginkan kesembuhan, ada juga yang datang, mungkin mereka datang dari entah pihak penguasa atau agamawan atau mana begitu ya, melihat sosok Yesus dalam perspektif mereka, tapi tetap saja bagi mereka Yesus punya figur yang sangat kuat. Karena kalau tidak kuat tidak mungkin mereka penasaran begitu. Nah kan sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Keyahudian sendiri ada 4 mazhab yang cukup besar, ya. Ada mazhab Farisi, Saduki, ada Selotis, dan ada mazhab Eseni, ya. Jadi mazhab-mazhab ini punya pengharapan akan datangnya kerajaan Allah dengan cara yang berbeda. Ya. Kalau Farisi dan Saduki, mereka menantikan kerajaan Allah itu dengan berkolaborasi dengan pihak penjajah. Jadi buat mereka itu stabilitas penting. Sementara untuk orang-orang Zelotis, ya, orang-orang radikal yang menghendaki revolusi terjadi cepat, ya, ini adalah peluang politis bagi mereka, ya. Satu tanda yang aku bisa menggerakkan pengikut-pengikutku, ya. Sementara bagi orang-orang Eseni yang tinggalnya di padang gurun, ya, oleh karena ini kejadian terjadi di pusat kota mungkin tidak terlalu banyak terdengar, ya. Nah jadi kita bisa melihat, ya, orang ketika punya pengharapan, ya, ada yang punya pengharapan tapi ia akan menjaga stabilitas oleh kan kepentingan politisnya, ada orang yang mengharapkan supaya datang lebih cepat juga oleh karena kepentingan politisnya, tetapi ada masyarakat umum, ya, yang mengharapkan kedatangan kerajaan Allah itu dengan polos, ya. Aku merindukan, aku mendambakan, situasi ini berubah, hidupku tidak baik, sekarang berharap lebih baik, aku miskin. Nah, kita melihat begitu banyak percampuran, ya, di dalam orang-orang yang datang berkerumun di tempat di mana Yesus mengajar. Baiklah Pak Pendeta, kita akan lanjutkan di segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik tema manakah yang lebih mudah? Dasar bacaannya adalah Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 bersama dengan Bapak Pendeta Suta Prawira dari GKI Gunung Sahari. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Pak Pendeta Suta, kita langsung saja ya Pak. Saya tertarik di ujung segmen pertama Bapak Pendeta menjelaskan bahwa ada juga sebagian mereka yang datang merindukan kehidupan mereka lebih baik begitu ya, merindukan kerajaan Allah itu boleh tiba dan membarui tata kehidupan jauh menjadi lebih baik. Kita melihat di ayat selanjutnya. Di ayat 3 ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak itu. Jadi saking banyaknya, ya, mereka jadi bingung, lalu kemudian mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Apakah saking mereka membutuhkan Yesus atau bagaimana sehingga sulit begitu bagi orang yang memang ini sangat membutuhkan untuk coba cari jalan begitu untuk bisa menemui Yesus? Ya, jadi oleh karena tadi saya sampaikan di awal, sosok Yesus sebagai rabi yang fenomenal ya, mengajar dengan kuasa, tentu mempunyai daya tarik ya. Daya tarik untuk banyak pihak dengan berbagai motif. Nah, oleh karena itu mereka datang berkerumun itu untuk kepentingan pribadi mereka ya. Mereka tidak lagi memikirkan orang lain ya. Mereka hanya mementingkan apakah yang saya inginkan itu bisa saya dapat pada saat itu. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau orang ingin menjebak Yesus, dia mesti bercakap-cakap. Nah, dia akan mengambil tempat yang paling dekat ya. Misalkan dia sekarang jaraknya 10 meter, aku mesti bisa 5 meter. Sudah 5 meter, mesti 2 meter. Nah, itu adalah kenapa? Kepentinganku, aku ingin bercakap-cakap. Ya. Tetapi juga ada orang yang ingin kesembuhan. Ya, kesembuhan kan mesti ada dekat supaya aku bisa menyampaikan. Jadi kita bisa bayangkan ada orang ingin kesembuhan, ada orang ingin pengajaran, aku ingin mendengar ya pengajarannya. Mungkin mereka akan bertanya kerajaan Allah itu datangnya kapan ya. Semua orang ingin berada pada posisi yang begitu dekat dengan Yesus, ini yang membuat tidak ada celah, rapat ya. Padahal sebenarnya buat saya, kalau saya merindukan datangnya kerajaan Allah, lalu kemudian saya ingin menjadi pelaku dalam kerajaan Allah. Nah, setiap orang yang merindukan kerajaan Allah dan menjadi pelaku, dia mesti mengingat misi dari kerajaan Allah itu. Dia mesti mengingat misi kerajaan Allah itu, bukan keinginannya. Betul. Nah, ini yang menjadi potret buram para orang yang menanti kerajaan Allah. Ya, sebab ketika sebuah fenomena muncul, acap kali kita lupa. Kita adalah pelaku, bukan penikmat kerajaan Allah. Ya. Kita bergerak ke ayat selanjutnya ya, Bapak Pendeta. Ketika Yesus melihat iman mereka, ya, jadi memang betapa teguh ya kawan-kawan dari seorang yang lumpuh ini. Katalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Di situ tertulisnya mereka berpikir
dalam hatinya. Dan yang menarik, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Pertanyaan saya, Pak Pendeta, ketika Yesus melihat iman mereka, mengapa yang pertama Yesus sampaikan itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Dan ini menggerakkan semacam protes dari beberapa ahli Taurat, walaupun rasanya protesnya itu belum sampai ke terucap gitu. Mereka apa istilahnya, ngebatin mungkin. Saking spontan mereka terpikir, mengapa pernyataan Yesus? Jadi pertama-tama ada sebuah kepercayaan umum di kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, terhadap kepercayaan umum, kita melihat Yesus acap kali menggunakan itu, ya, atau bisa juga mengkritisi kepercayaan umum. Ya. Jadi Yesus itu terhadap sebuah kepercayaan umum dalam kehidupan umat Allah, acap kali Yesus menggunakan itu, tetapi di sisi lain mengkritisi. Menggunakan itu bersetuju atau bagaimana kira kalau kata menggunakan? Jadi artinya Yesus memanfaatkan itu untuk menjelaskan apa yang maksudkan. Yang gitu maksudkan. Ya. Walaupun tidak selalu Yesus setuju ya. Sebagai contoh misalkan bahwa menjadi sebuah kepercayaan umum dalam kehidupan umat Allah, sakit penyakit berkaitan dengan dosa. Berkaitan dengan dosa. Sehingga apabila kita ingin menyembuhkan, mendapatkan kesembuhan sebuah sakit penyakit, maka sumbernya mesti diselesaikan. Jadi kalau sumber sakit penyakit itu adalah dosa, maka dosanya mesti diselesaikan ya. Walaupun tidak semua sakit penyakit itu berkaitan, tetapi pada umumnya. Nah, ini yang Yesus sedang gunakan. Ya. Tetapi di sisi yang lain, ya, ketika orang punya paradigma seperti itu, bahwa sakit penyakit berkaitan dengan dosa, lalu satu waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, siapa yang salah? Ya, ketika bertemu dengan orang buta, ya, dia atau orang tuanya? Ya. Yesus sebenarnya tahu siapa yang berdosa itu, tetapi tidak ada guna. Ya, tidak ada guna menjelaskan, oh ini dia. Oleh karena itu Yesus tidak menjawab. Yesus mengatakan selama masih siang kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, jadi saya melihat di dalam bagian ini acap kali Yesus mengkritisi. Kenapa sih kamu berpikir dengan frame seperti itu? Ya. Nah, tetapi di dalam bagian ini Yesus menggunakan cara berpikir kebanyakan orang bahwa sakit penyakit ada kaitannya dengan dosa, dan oleh karena itu apabila aku ingin merahmatinya dengan sebuah kesembuhan, pertama-tama aku mesti ampuni dosanya. Nah, Yesus memberikan pengampunan atas orang itu pertama-tama karena melihat iman mereka, ya, bukan karena melihat imannya, ya, tapi iman mereka jamak. Itu berarti ada 4 orang beriman yang juga membuat yang kelima ini, si lumpuh itu juga beriman, ya, sebab kalau dia tidak mau, dia akan protes ke 4 orang itu, ngapain kamu bawa-bawa aku, ya, capek-capek, orang sudah. Jadi kalau dikatakan iman mereka siapa? Bukan 4, tapi 5, ya. Jadi ada yang menggotongnya, tetapi juga dia, ya. Kalau kita membawa orang sakit kepada pendeta untuk didoakan, kalau dia tidak mau, nggak bakal bisa dibawa. Betapapun kita meyakinkan. Berusahanya. Ya. Nah, jadi atas peristiwa ini, maka kalau kita ditanyakan siapa yang beriman, kalau dikatakan mereka itu adalah kelima orang itu. Bagaimana usaha untuk masuk menjumpai Yesus, berhadapan dengan penghalang yang berlapis, ya. Berlapis itu adalah penghalang pertama-tama orang yang memang tidak memberikan jalan. Yang kedua adalah penghalang bagaimana caranya. Sering cara berpikir kita menjadi penghalang. Kita putus asa, itu menjadi penghalang. Tetapi bahwa ada penghalang yang ia tidak bisa apa-apakan, tapi ada penghalang yaitu pikiran yang tidak boleh menghalanginya. Tetapi pikiran itu justru membuat mereka berbuat sesuatu yang kreatif, sehingga mencari cara. Ya, kalau dari lewat pintu tidak dibukakan jalan, aku bisa bongkar. Ya, kebetulan rumah zaman dahulu ada rumah yang atapnya rata. Ya.
Biasanya atap rata itu bisa digunakan untuk bersantai-santai ya. Atau orang-orang zaman dahulu itu kalau mereka merayakan hari raya Pondok Daun, mereka berkemah di luar rumah. Ada yang berkemah di atap yang rata ini, atau ada yang berkemah di jalanan ya, sebagai sebuah perayaan hari suci mereka. Nah, atap yang rata itu oleh karena tidak seperti zaman sekarang ada beton ya, mereka hanya ditutup dengan jerami tanah liat sehingga papan, sehingga untuk membongkarnya itu tidak terlalu sulit ya. Jadi mereka tahu bahwa ada jalan lewat samping, lalu kemudian naik ke atas, lalu diturunkan. Nah, melihat upaya yang luar biasa, Yesus mengapresiasi ya. Dan Yesus ketika hendak merahmati dengan kesembuhan, Yesus menggunakan apa yang diyakini oleh orang, aku ampuni dosanya. Namun ternyata ini mengundang reaksi semacam protes begitu ya. Siapa orang ini? Yang menghujat Allah. Bukankah mereka mestinya senang atau mereka justru jadi sebenarnya ini belum protes ya, baru pikiran kan, berpikir, tidak ada kata-kata kan, belum tetapi Yesus tahu bahwa dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sebuah tindakan menghujat Allah ya. Sebab bagi masyarakat Yahudi, kalau seseorang itu berdosa terhadap Allah, maka yang punya hak untuk memberi ampun adalah Allah. Sehingga kalau imam atau siapapun yang menjadi perantara mau menyampaikan pengampunan dosa kepadanya, tidak boleh mengatakan aku mengampunimu, tetapi mesti Allah menyampaikan pesan kepadaku bahwa engkau sudah diampuni. Jadi bukan aku yang mengampuni. Nah, orang-orang ahli-ahli Taurat itu datang kepada Yesus itu bukan seperti orang banyak ingin kesembuhan. Sebab ahli Taurat menjadi bagian dari kelompok orang-orang Farisi. Mereka pihak yang berkolaborasi dengan pihak penguasa untuk menjaga stabilitas ya. Dan ia akan datang selalu mencermati ya, sesuatu yang punya potensi menimbulkan pergolakan. Dan mereka menemukan satu ya kelemahan dari Yesus dari sudut agama atau kepercayaan kita, yaitu kamu penghujat. Tapi itu baru dalam pikiran Yesus baca. Baru dalam pikiran ya. Apakah semata-mata ahli Taurat ini memang ingin menjaga stabilitas ajaran, katakanlah begitu? Ini tradisi kita secara umum tidak seperti itu. Atau memang di hadapan mereka Yesus tidak seberkuasa itu, Pak Pendeta? Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat ya di dalam kehidupan sejarah ya, antara kekuasaan ya dengan agama itu sering berkelindan. Ya, saling mempengaruhi ya. Ada kepentingan-kepentingan negara ya terhadap proses-proses gerejawi, mungkin kadarnya bisa ya. Kalau misalkan kanonisasi Alkitab gitu kan, ada kepentingan negara supaya terjadi stabilitas dalam, selain gereja punya kepentingan juga ya. Nah, begitu pula ketika pihak penjajah itu berkolaborasi dengan Farisi, dengan Saduki, menjalankan roda pemerintahan ya. Di sana ada kepentingan ya. Ini juga ada kepentingan supaya mapan ya posisinya untuk mengatur kehidupan bangsanya. Jadi menurut hemat saya ini sesuatu yang sulit dipisahkan ya, saling pengaruh mempengaruhi. Nah, oleh karena itu ketika dia hadir, aku ingin mengawasi tujuannya ya. Sebab kalau dia punya tendensi ya menimbulkan pergerakan politik, aku bisa langsung menangkapnya. Karena pas mendapat kelemahan kira-kira seperti itu ya, Pak Pendeta. Dan di ayat selanjutnya ini ada respon yang menarik dari Yesus terhadap apa yang terbersit begitu ya dalam pikiran mereka atau dalam hati mereka. Namun kita akan lanjutkan itu di segmen yang ketiga. Sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik tema manakah yang lebih mudah berdasarkan bacaan Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 bersama dengan Bapak Pendeta Suta Prawira dari GKI Gunung Sahari. Sekarang kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Silakan para sahabat bisa berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan ya Pak. Berangkat dari hal yang terbersit dalam pikiran hati mereka. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dan Yesus mengetahui apa yang mereka sedang pikirkan. Sedang mereka olah-olah begitu ya dalam pikiran dan hati mereka. Respon Yesus ini menarik di ayat 9. Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ini respon yang menarik dari Yesus. Dua hal ini, bangun, mengangkat tilam, atau mengatakan dosamu sudah diampuni. Mengapa Tuhan Yesus justru merespon demikian, walaupun mereka sendiri belum sempat berucap begitu ya? Iya, jadi kalau kita melihat bagian ini, tadi di awal saya mengatakan ya, bagaimana sikap Yesus terhadap sebuah kepercayaan yang umum berlaku dalam kehidupan umat Allah. Acap kali Yesus memanfaatkan itu menjadi pegangan, acap kali Yesus mengkritisi. Ya. Dikritisi apabila kepercayaan itu menjadi penghalang bagi setiap umat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau menjadi penghalang bagi umat untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Yesus selalu sikapnya punya dua sisi seperti itu. Jadi bagi Yesus, sebagai umat Tuhan, kita bersyukur kita punya pegangan, punya kepercayaan, tetapi jangan sampai pegangan, kepercayaan, ataupun doktrin, ataupun segala sesuatu itu menjadi penjara yang membuat kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Allah, atau membuat kita tidak bisa melihat Allah bisa bekerja dengan cara yang lain. Berbagai macam cara. Nah, ini yang selama saya mendalami kitab Injil, lalu mendalami bagaimana cara Yesus merespon realitas dan mewujudkan tanda-tanda kerajaan, saya menemukan kuncinya di sana. Jadi jangan kepercayaan menjadi belenggu. Tetapi kita tidak bisa hidup tanpa kepercayaan. Betul. Ya. Ini bagian yang penting. Nah, oleh karena itu ketika Yesus melihat bahwa ada sebuah kepercayaan yang membuat orang gusar. Ya, dia gusar kan, orang ahli Taurat ini gusar, terganggu jiwanya karena sepertinya kok Yesus lancang amat ya menempatkan diri. Jadi Yesus mau mengatakan kalau kamu terganggu dengan itu ya, jadi sebenarnya mana yang lebih mudah? Hidup itu mesti dibuat simpel kurang lebih ya. Kalau ada orang memang layak menerima anugerah oleh karena pertobatannya, di dalam pembacaan Alkitab dikatakan oleh karena iman ya, iman yang mengagumkan buat Yesus. Ada 4 orang ya berupaya untuk
menanamkan imannya kepada yang satu orang. Satu orang itu mungkin putus asa. Tidak ada, ya, sudah berobat keliling-keliling, ya udah habis-habisan. Tidak ada. Tapi ada 4 orang, sampai yang orang kelima itu bersatu hati, mari kita datang menjumpai Yesus apapun yang menghambat mereka. Nah, Yesus mengapresiasi. Yesus mengatakan, untuk iman seperti ini, ya, dosa-dosamu, ya, perbuatan-perbuatanmu, ya, engkau sekarang dirahmati dengan begitu besar, ya. Nah, tetapi kalau itu menjadi penghalang bagimu, ya, kepada orang Farisi seolah-olah, walaupun tidak ada kata muncul dari mereka, tetapi Yesus membaca, dan saya yakin orang-orang lain juga tahu cara berpikir orang Farisi seperti itu. Sebab memang acap kali ia menjadi seorang stabilizer, ya, di dalam kehidupan sosial politik pada waktu itu. Nah, jadi pada bagian ini Yesus sebenarnya mau mengatakan, sebenarnya hidup itu mesti dibuat simpel. Ya. Kita perlu kepercayaan, kita perlu sebuah dogma, doktrin, tapi jangan sampai itu menjadi penghalang untuk mewujudkan kasih Allah dalam hidup ini. Apakah seolah-olah Yesus juga mau mengatakan, mengapa kamu juga tidak ikut berbahagia begitu? Kira-kira, Pak Pendeta. Ya, kenapa sibuk dengan? Jadi sebenarnya dengan kata lain, ya, ahli-ahli Taurat itu berpikir, ya, dia berpikir, ya, mungkin negatif tentang Yesus, ya. Kuasanya dari mana, begitu kan? Otoritas datang dari mana? Oh, jadi kecurigaannya luar biasa, apalagi pengikutnya makin banyak, ya. Popularitas mereka menjadi tersingkirkan, ya. Mereka berpikir keras bagaimana menemukan kesalahan Yesus. Dan sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak peduli, ya. Kalau udah sakit, ya udah sakit aja. Ya. Ngapain kamu? Kurang lebih begitu. Padahal sebenarnya acap kali Yesus mengkritik, ya, dalam tindakan-tindakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita sering menemukan kritik Yesus. Kamu tidak berbuat apa-apa. Dan alasanmu alasan yang kelihatannya spiritual. Ini hari Sabat. Kalau kamu mengatakan ini hari Sabat dan kamu tidak berbuat apa-apa terhadap dia, kenapa hari Senin, Selasa, Rabu kamu tidak datang bawa dia ke tabib? Nah, kurang lebih. Nah, jadi sebenarnya orang acap kali dengan cara berpikir yang mapan, ya udah, yang sakit-sakit, ya, yang berdosa yang layak dihukum, ya udah, begitu. Mari kita hidup, menikmati hidup. Aku sekarang sedang menikmati posisi penting, mapan dalam kehidupan. Posisi yang aman begitu, ya, Pak Pendeta. Kita lihat ayat selanjutnya, ya, Pak Pendeta. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus sedang melakukan 2 hal yang sama-sama, ini hal yang penuh kuasa, kan, ya, Pak Suta? Betul. Jadi apakah Yesus mau mengatakan tentang otoritasnya juga begitu, yang berkuasa mengampuni dosa, lalu kemudian sekaligus pada saat itu juga mengatakan kepada orang lumpuh itu. Jadi tadi kan sebelumnya manakah yang lebih mudah? Dia selanjutnya dua-dua. Betul. Itu dilakukan. Jadi sebenarnya pertama-tama Yesus tadi mengatakan kamu itu membuat hidup tidak simpel, ya. Tapi pada bagian ini Yesus mengatakan bahwa kalau aku bisa menyembuhkan itu, ya, bukan aku mengabaikan kepercayaan. Sebab apa? Sebab di dalam diriku ada kuasa. Jadi kalau kuasa menyembuhkan itu berarti ada kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, yang menarik dalam kitab Injil Markus itu kan, penulis kitab Injil Markus sering membahasakan Yesus sebagai anak Allah. Tetapi Yesus sering membahasakan dirinya sebagai anak manusia, ya. Nah, tetapi betapapun ia membahasakan anak manusia itu adalah sebenarnya satu walaupun bukan sebuah jabatan, tetapi sebuah ungkapan anak manusia yang diperkenan oleh Allah, di mana Allah menyatakan kuasanya di dalam dirinya, dan betapapun kuasanya begitu besar, tidak sedikit pun anak manusia ini menggunakan kuasanya untuk kepentingan dirinya. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca Markus secara keseluruhan, kita akan menemukan titik balik nanti, ya.
di pasal 8 itu buat saya titik balik ya. Sebab Yesus selalu mengajarkan anak manusia itu harus menderita. Dan oleh karena itu orang yang mau mengikut dia itu mesti siap dengan salib, menyangkal diri dan mengikut aku. Mengikut aku. Nah, itu bagian yang terpenting. Jadi orang boleh terkagum-kagum dengan mujizat yang aku, tapi buat aku itu tidak ada artinya. Jadi kira-kira Yesus juga sekalian memberikan pesan Pak kepada orang yang berkerumun juga pada saat itu yang entah datang dengan berbagai macam motif, dan Yesus tetap menekankan pada sikap yang benar. Jadi pertama-tama di perikop ini dalam peristiwa ini yang mau disampaikan adalah Yesus menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada kuasa. Ya. Dan kuasa ini untuk memulihkan, ya. Sebab Yesus memaknai kehadirannya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, ya. Yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, ya. Yang dikuasai oleh roh jahat dibebaskan. Nah, proses pembebasan, pemulihan itu berlangsung di dalam karya Yesus. Ini yang menjadi pemberitaan dalam perikop ini. Walaupun kalau kita runut jenis-jenis perikop seperti ini kan akan kita temukan ya, tetapi lalu Markus dengan luar biasa menjelaskan jauh lebih dalam. Kalau mau mengikut Yesus kita jangan terpaku pada itu. Sebab ternyata yang punya kuasa tidak menggunakan kuasanya untuk dirinya. Bahkan yang punya kuasa itu pun tidak menggunakan itu untuk dirinya. Dan di ayat 12, orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidur dan pergi keluar di hadapan orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat. Apa yang membuat mereka kagum sampai penulis Injil Markus mengatakan yang begini belum pernah kita lihat? Iya, jadi bahwa orang yang lumpuh, orang kan sebelumnya diceritakan yang kusta. Ya. Kalau demam ya sakit kecil lah gitu. Ya. Yang kusta ya. Mengalami mujizat, lalu orang kerasukan roh jahat, itu kan sesuatu yang sulit. Nah sekarang yang lumpuh tidak bertahun-tahun banyak tabib di bawah, orang tidak pernah mengalami kesembuhan. Jadi kalau mujizat itu terjadi lalu kemudian orang memuliakan Allah ya, mau menunjukkan bahwa di dalam karya anak manusia ini ya kehadiran Allah boleh dirasakan oleh banyak orang ya. Walaupun mungkin ahli Taurat nggak turut memuliakan, mungkin dia malu ya, terkaget-kaget ya. Karena ternyata apa yang dia pikirkan kok tahu begitu. Begitu ya. Jadi mereka memuliakan Allah karena kuasa ya, dalam diri Yesus sendiri yang penuh dengan kuasa. Pak Pendeta, berkaitan dengan tema manakah yang lebih mudah, Pak Pendeta tadi sudah sedikit begitu menyampaikan. Di satu sisi kita butuh kepercayaan, tapi di sisi lain kita jangan terkungkung dalam kepercayaan. Dan kaitannya dengan manakah yang lebih mudah, relevansi dalam hidup kita sehari-hari, apa kira-kira Pak Pendeta? Iya, jadi bagi kita semua. Sebuah kepercayaan itu kan dibangun dari sebuah peristiwa ya. Jadi kepercayaan itu kan dibangun sebuah refleksi atas peristiwa-peristiwa di mana umat Allah itu merasakan intervensi Allah dalam kehidupan umat Allah dalam sejarah itu, direfleksikan lalu kemudian dibangunlah sebuah kepercayaan atas itu semua. Nah, kita mesti memahami bahwa intervensi Allah itu tidak hanya berhenti ya di masa lalu, bahwa Allah itu terus mengintervensi hidup manusia sekarang dan yang akan datang. Ini yang mesti membuat ya sebuah kepercayaan itu mesti terbuka. Ya. Sebab Allah tidak mati ya setelah dibakukan dalam sebuah ajaran. Allah itu hidup dalam sejarah. Ini yang mesti sebuah kepercayaan itu bukan dipertanyakan ya, terus dibaharui ya, dibaharui supaya tetap relevan dengan kehidupan di masa kini. Nah, karya Kristus ya, karya Allah di dalam Tuhan Yesus adalah karya yang mengajak umat Allah untuk terus berefleksi terhadap
sejarah keselamatan, terhadap kepercayaan-kepercayaan yang diformulasikan oleh mereka, dan bagaimana itu punya fungsi positif terhadap karya Allah yang tidak pernah berhenti di sepanjang sejarah. Nah, inilah sebenarnya bagi saya ini yang penting. Nah, oleh karena itu jangan kita membuat yang mudah jadi sulit. Karena apa? Karena sudah dimatikan oleh kitanya. Ahli Taurat sudah mematikan. Padahal sebenarnya dengan cara yang begitu juga bisa, ya. Tetapi Yesus seperti tadi, aku bukan mau menisbikan kepercayaanmu bahwa Allah memberikan kuasa kepada anak manusia untuk mengampuni. Dan kesembuhan itu bukti, tandanya. Dan dibebaskan. Dibebaskan, ya. Dan mereka berbahagia, bergembira, bersukacita, bahkan memuliakan Allah. Baik, Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan Bapak Pendeta mengulik tema kita berdasarkan bacaan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, bahwa dalam diri pribadi Yesus ada kuasa yang sangat besar, kuasa mengampuni dosa, membebaskan, melepaskan, dan kuasa itu tidak pernah dipakainya untuk kepentingan diri sendiri. Dan kiranya apa yang tersaji pada saat ini boleh menjadi berkat. Saya minta Pak Pendeta Suta boleh menutup dalam doa. Mari silakan Pak Pendeta. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila kami boleh belajar dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan di muka bumi ketika Putramu Yesus Kristus berkarya di tengah-tengah kami, mencelikan setiap mata hati kami, mencelikan setiap mata dan hati orang-orang berdosa untuk mengenal kebenaran yang berasal daripadamu. Biarlah ya Bapa, pada hari ini kami belajar dari firman-Mu, agar kami boleh terus melihat dan merespon intervensi Engkau di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Selalu ada yang Engkau hendak nyatakan di dalam kehidupan gereja-Mu, di dalam kehidupan masyarakat, dan juga di dalam kehidupan kami semua. Biarlah ya Bapa, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, orang-orang yang senantiasa meresponi pekerjaan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan tema ulikan dan bahan bacaan Alkitab. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.